Dari penggeledahan PT Terminal Merak, Kejagung membawa 95 bandel dokumen serta barang bukti elektronik berupa 2 unit ponsel. Sementara itu, dari kediaman Riza Khalid, kawasan Panglima Polim, penyidik berhasil menyita sebuah DVR. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut tim penyidik masih menganalisis keterkaitan sejumlah barang bukti dari PT OTM dan kediaman Riza Khalid pada Kamis kemarin. Pada Jumat, tim penyidik Kejagung menggeledah kantor Fuel Terminal Tanjung Gerem, sebuah terminal bahan bakar yang dikelola PT Pertamina Patraniaga. Di daerah Cilegon, ya, tepatnya di PT OTM, penyidik juga berhasil menyita setidaknya 95 bundel berupa dokumen yang terkait dengan berbagai administrasi persuratan dan kontrak. Kemudian membawa barang bukti elektronik di salah satu rumah di Jalan Panglima Polim, dan dari sana penyidik membawa dan menyita berupa DVR, ya, serta CCTV. Selain itu, Saudara, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar memastikan fungsi depo yang bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga ini hanya sebatas penyimpanan, tidak berkapasitas pengolahan ataupun blending. Sementara depo BBM PT Orbit Terminal Merak atau depo BBM yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan pengoplosan Pertamax masih beroperasi dan beraktivitas seperti biasa usai digeledah. Kejaksaan sudah menyatakan bahwa terbuka kemungkinan untuk memanggil Pak Ahok sebagai saksi. Ya. Apa komentar Pak Basuki? Saya kira itu sangat bagus ya. Kalau minta keterangan kan itu hak aparat, hak kejaksa. Tapi yang perlu diketahui, Pertamina ini ada jenjangnya nih. Ini anak perusahaan Pertamina Patraniaga itu punya dewan komisaris juga. Ada komutnya juga. Ya. Dan di atas itu, yang bisa memutuskan penggantian itu juga ada dirut. Dirut dari direksi dari Pertamina Persero. Holdingnya? Holdingnya lagi nih. Dan putusan mengganti dirut direksi holding atau subholding, itu juga ada di tangan Menteri BUMN. Jadi kalau mau tanya saya keterangan apa yang saya ketahui, ya saya dengan senang hati akan memberikan keterangan. Kalau dengan media kan saya nggak bisa buka rahasia perusahaan. Nah, kami ini hampir tiap hari rapat untuk melakukan pengawasan sampai ke bawah nih, yang jenjang bawah nih. Itu kalau mau dibuat laporan notulen, kalau boleh dikeluarin gitu ya. Saya kira kalau aparat, saya kenapa senang. Kalau jaksa yang sampai manggil saya ya, saya bisa memberikan semua notulen dan rekaman selama saya jadi komut. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya minta diubah, yang tidak dilakukan oleh direksi, termasuk anak perusahaan, boleh. Oh di media saya nggak boleh. Tadi saya bilang buka rahasia perusahaan kan. Justru saya senang banget kalau Kejaksaan Agung. Tapi sebetulnya kalau manggil saya langsung, orang juga akan ketawain jaksa juga. Kok komut yang dibawa di rut Pertamina belum dipanggil gitu loh. Sebelum ke soal posisi komut holding dan subholding Pak Basuki. Jadi Anda yakin betul tidak ada satupun ucapan Anda yang tidak tercatat kalau rapat-rapat resmi? Saya orangnya sangat, kalau manajemen ya gitu ya, termasuk kategori yang sangat rapi lah. Apalagi kita mengalami masa Covid ya. Masa Covid itu ada masa yang ada sisi positifnya. Apa positifnya? Semua rapat itu hybrid kadang-kadang. Kita Zoom, hybrid. Itu semua punya rekaman. Dan bahkan setiap selesai rapat, saya pasti ada notulen. Dan ini semua lengkap. Ya. Rekaman maupun catatan. Jadi, tapi sebagai komut holding, kan area bergerak Pak Basuki jelas relatif leluasa. Tadi Pak Basuki juga cerita bisa mengawasi sampai level terbawah. Iya. Jadi sebetulnya kan nggak bisa juga dibilang komut holding sama sekali tidak berperan dalam melakukan pengawasan terhadap subholding dalam hal ini Petraniaga. Iya. Kami lakukan pengawasan termasuk SPBU. Misalnya
Soal toilet saja saya urusin. Kenapa toilet SPBU Pertamina kok gitu jelek gitu loh? Ya. Kenapa nggak mau bagus sama orang mau mampir kayak toko departemen apa yang Alfamart, Indomaret yang kecil-kecil gitu ya, retail itu ya. Orang kan mampir ke toilet gitu loh. Kenapa kita nggak lakukan? Terus apa yang saya bilang? Saya minta semua non tunai pakai kartu My Pertamina. Hampir tiap minggu saya awasin. Bahkan mereka mulai bocorin. Masih ingat kan? Ada politisi yang ledekin saya kan. Ini komut apa dirut? Komut rasa dirut katanya. Ya. Saya bilang, saya ditaruh dimanapun saya merasa saya memiliki perusahaan itu. Saya sampai ledekin, saya bukan komut rasa dirut. Dirut nyaru komut, sialan gue bilang. Sampai ngomong gitu deh. Justru itu Pak Basuki. Imajinasi orang terkait seorang Basuki Cahayapurnama itu kerja sangat detail. Ya. Nah, kasus yang menimpa Petra Niaga ini, itu kan periodenya kira-kira hampir berhimpitan, tidak sama persis Betul. dengan periodenya Pak Basuki bertugas. Karena ekspektasi orang yang sangat in detail, tadi Pak Ahok Pak Basuki sampai ngurusin toilet segala rupa. Ini masa nggak pernah dengar nih, sama sekali terkait apa yang kemudian meledak 3-4 hari terakhir ini Nah oleh ini yang kejaksaan. menarik, saya perlu luruskan. Saya makanya sebenarnya belum mau terima wawancara sebelum ada sidang. Karena saya tidak tahu, saya tidak membaca laporan BAP, penyidikan, saya nggak baca. Tapi saya nyari di media, seolah-olah ada pengoplosan BBM di SPBU. Seolah-olah, ini ledekan ada medsos kita saya baca ya. Pertamax itu adalah Pertalite yang tidak antri. Ya, meme-nya begitu. Sebetulnya saya belum tentu, saya nggak tahu sidang gimana, logikanya. Mobil kita semua yang mewah-mewah itu isi Pertamax. Pertamax Plus. Kalau itu dioplos, mobil saya mogok. Pasti mogok. Mobil-mobil mewah pasti mogok. Karena dirancang dengan yang bagus. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina. Waktu dia saya mundur berani sebagai jamin, komisaris utama saya Pertamina, akan penjara. saya ada chat dengan Menteri BUMN di mana beliau menginformasikan pengunduran diri dari Ahok belum disahkan oleh RUPS. Hotman bongkar chat jelang Ahok mundur dari Komut Pertamina, ungkap soal bonus miliaran. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea semakin gencar memposting opininya terkait kasus korupsi Pertamina yang dikaitkan dengan eks-komisaris utama Komut Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Setelah postingan video pertama, Instagram Hotman Paris banjir komentar yang menyerangnya. Netizen ramai mendukung Ahok. Hotman menyindir netizen tersebut agar menggunakan nalar. Nalar otak memang sering bawaan dari lahir dari kandungan ibumu. Kalau dari kandungan ibumu kau sudah punya nalar tinggi, maka kau akan cepat nangkap esens, substansi permasalahan. Kata Hotman, Minggu, 2 Februari 2025. Hotman mengatakan, sekarang Ahok teriak-teriak akan membongkar kasus korupsi Pertamina sebagai saksi di kejaksaan. Pertanyaannya, berarti dia punya bahan yang sangat banyak untuk dibongkar. Ya kenapa dulu dia tidak bongkar? Ujar Hotman. Saya ingat persis, waktu dia mundur sebagai komisaris utama Pertamina, saya ada chat dengan Menteri BUMN di mana beliau menginformasikan pengunduran diri dari Ahok belum disahkan oleh RUPS karena menunggu RUPS Pertamina yang mensahkan bonus Ahok sebagai komisaris utama yang miliaran rupiah.